Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Model kebijakan pendidikan di Indonesia, materi kelompok 8. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Menurut ahli, Rian Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercangkup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Model kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kebijakan 9 tahun kurikulum 2013. Yang kedua, sertifikasi guru. Yang ketiga, PPG atau pendidikan profesi guru. Yang keempat, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Mandiri. Yang pertama, kebijakan 9 tahun kurikulum 2013. Menurut Hidayati, 2013, kurikulum 2013 merupakan program pendidikan yang berbeda dengan kurikulum lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi karakteristik, pendekatan saintifik, dan penilaian otentik dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebagaimana amanat tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, sertifikasi guru. Kebijakan sertifikasi guru juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan sertifikasi kepada para guru yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kualifikasi akademik dan kompetensi profesional. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dan kualitas pengajaran di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan pindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi guru ini tentunya memiliki manfaat bagi guru itu sendiri, di antaranya melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Dengan adanya sertifikasi guru, ini juga dapat digunakan sebagai bentuk penilaian masyarakat terhadap tenaga pendidik di lingkungan sekitar, sehingga dapat melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang ketiga, PPG atau pendidikan profesi guru. Kebijakan pendidikan profesi guru juga merupakan salah satu model kebijakan pendidikan di Indonesia. PPG merupakan program yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas guru melalui pendidikan lanjutan atau pelatihan khusus bagi calon guru yang telah memiliki gelar sarjana non-pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk menyiapkan guru dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan praktik pengajaran yang relevan. Secara umum, ada 4 tujuan utama yang ingin dicapai melalui program pendidikan profesi guru, yaitu yang pertama, menghasilkan guru yang profesional, yang kedua, menghasilkan karya ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga, membekali lulusan menjadi konsultan pendidikan, yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak terkait sistem pendidikan. 4. MBKM atau Mandiri Belajar
belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengatur kurikulum belajar mereka. MBKM memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kebebasan memilih mata kuliah, mengatur waktu belajar, dan memperoleh pengalaman di luar kampus, seperti magang atau menjalani kegiatan sosial. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi dan minat mereka sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berikut jenis kegiatan yang tersedia di program Kampus Merdeka, yaitu magang bersertifikat, studi independen, kampus mengajar, Indonesian International Student Mobility Awards, pertukaran mahasiswa yang merdeka, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, dan yang terakhir wirausaha. Pentingnya mempelajari model kebijakan pendidikan di Indonesia bagi mahasiswa, memahami sistem pendidikan, berpartisipasi dalam perbaikan pendidikan, membangun karir di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, memahami tantangan dan masalah pendidikan, berpartisipasi dalam debat publik, meningkatkan keterampilan analitis, dan yang terakhir menyediakan dasar untuk inovasi. Lanjut pada materi selanjutnya, kondisi objektif pendidikan di Indonesia, materi kelompok 3. Krisis multidimensi. Krisis adalah kejadian tidak diharapkan yang mampu merusak stabilitas perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah kecelakaan industri. Arti multidimensi di KBBI adalah mempunyai berbagai dimensi atau kemungkinan, segi, dan sebagainya. Jadi, krisis multidimensi adalah suatu keadaan genting yang terjadi di berbagai bidang. Dampak krisis multidimensi. Buruknya sistem pendidikan yang ada berdampak pada krisis multidimensional. Krisis etika dan moral yang memporak-porandakan sendi agama dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Rendahnya mutu pendidikan dan kegagalan suatu bangsa dalam mencapai tujuan pendidikan nasionalnya. Etika dan tata krama bangsa yang dijunjung tinggi telah mengalami pergeseran menjadi retorika belaka. Pendidikan akan lebih efektif bila dilakukan secara holistik, yaitu pendidikan yang selalu mengacu pada tujuan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Bawazir mengatakan, oleh karena itu, kepribadian seseorang harus dilihat secara menyeluruh dari sepanjang sejarah hidupnya. Permasalahan pendidikan. Berbagai macam permasalahan pendidikan nasional menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Permasalahan tersebut menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kualitas manusia dihasilkan sangat tergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Yang kedua, pendidikan yang kurang merata. Yang ketiga, mutu dan rivalasi pendidikan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kelima, masalah penempatan guru. Keenam, biaya pendidikan yang mahal. Yang ketujuh, metode pembelajaran yang monoton. Yang kedelapan, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan yang terakhir, rendahnya prestasi siswa. Perlunya reformasi pendidikan. Reformasi memiliki arti perbaiki, membetulkan, dan menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Reformasi berimplikasi pada merubah sesuatu, menghilangkan yang tidak sempurna menjadi lebih sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau, menghasilkan generasi-generasi muda yang siap menjadi tantangan zaman. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan merupakan seluruh proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Contoh kebijakan dalam pendidikan.
Yang pertama, pergantian kurikulum. Yang kedua, bantuan dana operasional sekolah atau BOS. Yang ketiga, penerapan pendidikan adat dan karakter di sekolah. Yang keempat, penerapan muatan lokal dan juga keterampilan sebagai mata pelajaran. Yang kelima, beasiswa terhadap guru untuk mengikuti program pasca sarjana. Dan yang terakhir, pembentukan komite sekolah. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidik yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.